Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rival Deka Putra dengan NIM 20410200024. Di sini saya akan menjelaskan tentang microcontroller yang ada pada mata kuliah Sistem Tertanam. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk pertama kalinya. Di sini ada definisi dari microcontroller. Teknologi di bidang komputer saat ini berkembang sedemikian rupa dengan sangat cepat, dimulai dengan awal ditemukannya komputer yang berukuran sangat besar, hingga perkembangannya dibuat komputer dengan ukuran yang lebih kecil dan slim sehingga dapat dibawa kemana-mana. Selain itu, untuk keperluan tertentu dibuat juga sebuah komputer dengan ukuran yang minimalis dan lebih portable, yaitu microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip berupa IC atau yang disebut dengan integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu seperti menerima sinyal input, mengolahnya, kemudian memberikan sinyal output sesuai dengan program yang telah diisikan ke microcontroller tersebut. Pada umumnya, sinyal input microcontroller berasal dari sensor yang merupakan informasi dari lingkungan, sedangkan sinyal output ditujukan kepada aktuator yang dapat melakukan suatu tindakan ke lingkungan. Dengan demikian, maka secara sederhana microcontroller dapat diasumsikan ibarat sebuah otak yang terdapat pada suatu perangkat dan memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, di sini ada prinsip dasar microcontroller. Yang pertama, microcontroller digunakan untuk aplikasi khusus. Jadi fungsinya di sini tidak secara general seperti komputer yang seperti biasanya. Di sini microcontroller untuk aplikasi yang khusus gitu. Yang kedua, microcontroller tidak harus memiliki spesifikasi tinggi karena sebagian besar aplikasi atau penggunaannya hanya membutuhkan clock beberapa MHz dan ruang penyimpanan atau memori kecil. Jadi microcontroller ini lebih hemat terhadap ruang yang dipakai. Yang ketiga, di sini ada microcontroller hanya bisa digunakan sebagai program atau kode yang dituliskan di dalamnya. Ya benar, karena microcontroller ini dibentuk dengan sebuah program yang telah dirancang sebelumnya. Yang keempat, data yang diambil pada ROM yang merupakan urutan instruksi program yang telah dibuat dan diisikan sebelumnya oleh pengguna. Yang kelima, microcontroller mengambil data pada ROM dengan alamat sebagaimana yang tertera pada register program counter. Selanjutnya, isi dari register program counter ditambah dengan satu increment secara otomatis. Yang selanjutnya ada microcontroller arsitektur. Di sini ada CPU, di mana CPU sebagai otaknya pada microcontroller, yang dimana di dalam CPU itu terdapat sebagai otak dan terdapat perhitungan matematika dan apapun itu yang ada di CPU di sini. Di sana terdapat bus control dan juga ada input-output port yang menghubungkan antara input dengan output yang ada di luar dari microcontroller, dan di sana ada timer, yaitu sebagai counter inputnya yang menghubungkan dengan bus controlnya, dan komponen pendukungnya seperti interrupt control, oscillator. Di situ langsung berhubungan dengan CPU. Untuk penyimpanannya di situ ada RAM dan ada flash 4K sebagai komponen pendukung. Selanjutnya ada fungsi dari microcontroller. Yang pertama sebagai timer, yang kedua sebagai pembangkit osilasi, yang ketiga sebagai flip-flop, yang keempat sebagai ADC, yang kelima sebagai counter atau penghitung, yang keenam sebagai decoder dan encoder. Ya, di sini saya akan menjelaskan perkembangan microcontroller dari zaman dahulu sampai sekarang. Pertama kali dikenalkan oleh Texas Instruments dengan seri TMS 1000 pada tahun 1974 yang merupakan microcontroller 4 bit.
Mikrokontroler yang populer pertama kali dibuat oleh Intel pada tahun 1976, yaitu mikrokontroler 8-bit seri Intel 8748. Mikrokontroler tersebut adalah bagian dari keluarga mikrokontroler MCS48. Sebelumnya, Texas Instruments telah memasarkan mikrokontroler 4-bit pertama, yaitu TMS-1000 pada tahun 1974. TMS-1000 yang mulai dibuat sejak 1971 adalah mikrokontroler atau mikrokomputer dalam sebuah chip lengkap dengan RAM dan ROM. Sekarang dipasarkan banyak sekali ditemui mikrokontroler mulai dari 8-bit sampai dengan 64-bit, sehingga perbedaan antara mikrokontroler dan mikroprosesor sangat tipis sekali. Masing-masing vendor mengeluarkan mikrokontroler dengan dilengkapi fasilitas yang cenderung memudahkan user untuk merancang sebuah sistem dengan komponen luar yang relatif lebih sedikit. Saat ini, mikrokontroler yang banyak beredar di pasaran adalah mikrokontroler 8-bit varian keluarga MCS51 yang dikeluarkan oleh Atmel dengan seri AT89SXX, dan mikrokontroler AVR merupakan mikrokontroler RISC dengan seri Atmega 5835. Nah, Atmega ini atau yang disebut ATM Mega biasanya sering digunakan oleh para ilmuwan atau para pembuat mikrokontroler pada saat ini. Dengan mikrokontroler tersebut, pengguna atau pemula sudah bisa membuat sebuah sistem untuk keperluan sehari-hari seperti pengendali peralatan rumah tangga jarak jauh yang menggunakan remote control televisi, radio frekuensi, maupun menggunakan ponsel, membuat jam digital, termometer digital, dan sebagainya. Perkembangan teknologi mikrokontroler sekarang ini sudah mencapai pada mikrokontroler AVR dengan arsitektur RISC 8-bit, di mana semua instruksi dikemas dalam kode 16-bit atau 16-bit word, dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. Berbeda dengan instruksi MCS51 yang membutuhkan 12 siklus clock. Keluarga mikrokontroler AVR berbeda dengan keluarga mikrokontroler MCS51. Mikrokontroler AVR menggunakan teknologi RISC atau yang disebut dengan Reduced Instruction Set Computing. Sedangkan MCS51 masih menggunakan teknologi CISC, yaitu Complex Instruction Set Computing. Ya, begitu dari penjelasan saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rivaldi Kaputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.